Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 akan membawakan video mengenai patogenesis kelainan email, yaitu amelogenesis imperfecta. Dengan saya, Sally Andini, dengan absen 01. Saya Widya Fabrita Damayanti dengan absen 05. Saya Indina Putrinita Bangun dengan nomor absen 86. Sebelumnya, teman-teman tahu nggak sih apa itu amelogenesis imperfecta? Amelogenesis imperfecta adalah gangguan perkembangan gigi yang menyerang email, dan biasanya gangguan ini terjadi karena adanya faktor keturunan. Kondisi ini terjadi karena adanya mutasi gen yang berperan dalam pembentukan email. Baiklah, untuk amelogenesis terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama itu ada amelogenin, yaitu mengatur pembentukan hidroksiapatit email. Dan yang kedua itu ada enamelin, yaitu perkembangan kristal hidroksiapatit enamel. Dan yang ketiga ada enamelisin, yaitu mengatur interaksi sel dan degradasi metrik organik pada tahap sekretori. Dan yang keempat ada kalikerin, yaitu degradasi protein emal yang sudah dipecahkan oleh MMP20 yang terjadi pada tahap maturasi. Dan yang kelima yaitu ada FAM83H. Amelogenesis imperfecta terbagi menjadi 4 tipe. Tipe pertama yaitu hipoplastik amelogenesis imperfecta, yaitu kurangnya pembentukan matriks anorganik sehingga jumlah enamel berkurang, tetapi termineralisasi dengan baik. Tipe kedua yaitu hipomaturasi amelogenesis imperfecta, yaitu kegagalan baik dari proses degradasi matriks organik maupun peningkatan mineralisasi yang terjadi pada tahap maturasi enamel. Selanjutnya adalah tipe ketiga, yaitu hipofalsifikasi amelogenesis imperfecta. Pada tipe ini, matriks anorganik email terbentuk dalam jumlah normal, namun klasifikasinya yang buruk. Yang terakhir adalah tipe keempat, yaitu hipomaturasi hipoplastik dengan taurodontisme. Tipe ini adalah jenis amelogenesis imperfecta, merupakan kombinasi hipoplasia dengan hipomaturasi email. Taurodontisme merupakan fenotip yang sama dengan defek email amelogenesis imperfecta tipe 4 ini, sehingga istilah penyebutannya itu digabung. Baiklah, yang pertama itu ada patogenesis tipe 1. Nah, patogenesis tipe 1 itu dibagi menjadi 4 bagian loh. Yang pertama itu adalah penurunan secara autosomal dominan, autosomal resesif, dan X-linked dominan, yaitu mutasi enam gen yang mengkode enamelin dari amel X, yaitu gen yang mengkode amelogenin. Dan yang kedua itu ada terjadinya kegagalan pembentukan dan perkembangan kristal hidroksiapatit. Dan yang ketiga itu adalah berkurangnya jumlah email anorganik email tetapi terdemineralisasi secara normal. Dan yang keempat itu ada email menjadi lebih tipis, cenderung keras, kemudian cenderung berwarna, terdapat stain atau translucent, terdapat pit atau groove pada email dan tidak terlalu rentan terhadap karies, kecuali email yang ada hanya sedikit dan mengekspos dentin. Lalu patogenesis tipe 2 yaitu hipomaturasi amelogenesis imperfecta. Pada tipe ini terjadi penurunan secara autosomal resesif X-linked resesif, yaitu terjadi mutasi gen MMP20 yaitu gen yang mengkode enamelisin dan KLK4 yaitu gen yang mengkode protein serina. Lalu terjadi kegagalan degradasi matriks anorganik email pada tahap sekretori dan maturasi. Lalu terjadi kegagalan pembentukan matriks anorganik email dan perkembangan kristal emailnya juga bermasalah dalam hal lebar dan ketebalannya, sehingga berkurangnya jumlah matriks anorganik email dan menghasilkan gigi yang memiliki gambaran klinis ketebalan email yang normal, cenderung lunak dan terdapat bercak, opak putih hingga kuning kecoklatan, dan rentang terhadap atrisi. Untuk patogenesis tipe ketiga, yang pertama adalah penurunan secara autosomal dominan, autosomal resesif, dan mutasi gen FAM83H, yaitu gen yang mengkode protein intraseluler. Yang kedua yaitu
kegagalan proses mineralisasi anorganik enamel dengan kuantitas pembentukan matriks yang normal. Yang ketiga, yaitu ketebalan dan pembentukan enamel normal, lunak, gigi cenderung lebih berwarna gelap, chalky, opak, dan enamel relatif lebih cepat haus. Untuk patogenesis tipe keempat, yang pertama adalah penurunan secara autosomal dominan, mutasi gen DLX3, yaitu gen yang mengikat AMELX, enam, dan odap. Yang kedua, yaitu berkurangnya jumlah matriks anorganik email yang disertai proses mineralisasi yang tidak normal. Sehingga menghasilkan gambaran klinis gigi yang memiliki enamel tipis, lunak, berwarna kuning sampai kecoklatan dan berlubang. Gambaran radiografinya berupa ruang pulpa membesar, dasar ruang pulpa, dan furkasi memanjang ke apikal.